Ya, shalom. Suaranya enggak kedengaran. Ya. Siap. Ya, selamat ya Pak Saudara, dimanapun Saudara berada. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam ini kita boleh ada kembali kumpul sama-sama di di tayangan live streaming ini beta di malam hari ini. Nah malam hari ini secara khusus kita akan mengambil waktu
untuk bersama-sama sharing kebenaran firman Tuhan, dan ketong ambil waktu untuk menggerakkan semua ketorang semua untuk boleh berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara, juga bagi daerah di sekitar kita, kota di mana Tuhan tempatkan kita hadir. Ya, kalau beta ada di Ambon, Boy ada di negara di Bali, mungkin saudara-saudara yang lain yang ikut tayangan ini atau nanti juga bakal menonton ulang tayangan ini dimanapun saudara berada di kota-kota manapun di dunia, boleh sama-sama ikut. Kita akan coba untuk mengarahkan pikiran dan hati hidup untuk lebih tertuju kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Khusus mulai malam ini kita mencoba sebuah gumulan bersama lah ya. Beta mau gantikan dia dengan dari kata gerakan ke satu gumulan bersama. Ya. Karena berbeda ini pergumulan bersama bukan cuma soal gerakan doa, karena gerakan doa itu kadang-kadang incidentally ya. Ada event orang, ya mari bergerak berdoa. Nah, habis itu saya berdoa lagi. Nah, beta kira bukan gitu. Doa itu bukan cuma incidentally. Ada sesuatu lalu, ya oke, bergerak berdoa bersama-sama untuk hal itu. Beta lebih suka atau lebih senang dengan istilah gumulan bersama, karena gumulan bersama itu adalah bagian dalam hidup kita. Setiap kita pasti punya gumulan, apa saja bentuknya, setiap saat, anytime, everything in your life, our life, ketong ada dalam gumulan-gumulan hidup yang ketong kadang-kadang saya bisa utarakan. Tapi ya ketong perlu menggumuli itu bersama-sama di dalam doa, di dalam gumulan, dengan membawa semua gumulan itu ke hadapan Tuhan dengan pengharapan yang cuma satu, ya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan pengharapan kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kira-kira gitu Boy, beta pung sapaan awal Boy, tambah apa dulu sebelum kedua lanjut. Tadi lagu pembukaan bagus sekali. Ya. Muliaan, itu lagu lama sekali, lagu tahun 80-an ya, 90-an awal. Ya, dia penggrup nama apa lah, beta lupa. Yang kalau sing salah nyanyi lagu itu tuh Mission Singer. Ya, kalau sing salah itu satu album khusus, album itu tuh Indonesia Penuh Kemuliaan. Iya. Dia ada Petri Kumase di situ. Ya, dia masih kaset dulu, jadi akan penggambar bendera. Macam yang tadi Boy tunjuk itu akan penggambar betul sudah. Ya, 80-an, 90-an awal. Ya. Silakan Boy, lanjut Boy. Ya, so salamate basudarai he Malia he Musa Pono, tabea basudarai kni laha grup laha Facebook ini beta Maluku nanala pananeu firman luku lanita laha upu Pandeta Amaresa upu ama Pandeta Resa laha aneh Bali. Kalau upu tuh untuk Tuhan, kalau amat Jadi saudara, selamat malam baik perketung semua. Tangkis ada di Dengkaton di Facebook. Mari ketong terus manala paneu terus dengar kebenaran firman Tuhan yang ketong akan share malam hari ini dengan Bu Pendeta Resa dan juga Beta yang ada di Bali. Salam sejahtera, salam selamat, salam sehat. Ketong semua Bu. Iya, itu Beca. Ya, Boy, beta kira malam ini penting sekali ketong mendasari segala sesuatu di dalam pengharapan di dalam Tuhan, karena situasi dan kondisi sebenarnya setiap hari ya, kalau boleh dikatakan setiap hari di dalam hidup, mau ada pandemi atau yang ada pandemi, setiap hari dalam hidup itu penuh dengan persoalan dan pergumulan. Kematian itu ada di mana-mana. Setiap hari itu ada orang mati, setiap waktu, setiap detik ada orang mati. Tapi situasi ini dalam satu tahun terakhir ini menjadi berbeda karena dunia dilanda pandemi. Ya, dengan situasi ini ketemu dengar orang mati, orang yang ketemu pikir ada sehat tiba-tiba mati. Ya, mati karena apa? Karena COVID, mati karena COVID. Beta punya sebuah pengalaman dari hari ke hari di dalam situasi COVID ini. Tahun lalu juga demikian. Tapi ada satu masa di mana orang merasa seperti biasa-biasa saja tuh, sudah tanda petik bersahabat dengan COVID. Tapi ketika masuk 2021 dan ada gelombang keberapa, saya tahu, gelombang kedua apa ya? Gelombang kedua serangan ini, orang menjadi khusus di Ambon gitu,
di Ambon atau di beta pun lingkungan sendiri. Beta sen tahu Boy pun situasi gimana, tapi di Ambon di beta lingkungan sendiri. Orang dilanda ketakutan, orang dilanda kekhawatiran, orang dilanda banyak hal yang menggelisahkan. Beta setiap hari itu mesti ada orang yang telepon. Bahkan ada 1-2 orang yang hampir setiap hari saya pernah telepon. Nah, telepon itu dengan nada beta takut, ada begini, ada kesedihan. Lalu ada beberapa hal yang beta lihat adalah ketika ada beberapa teman yang sharing lewat WhatsApp maupun telepon itu, yang mengatakan bahwa umpama ada anggota keluarga yang mendengar kabar duka, lalu kemudian penuh dengan ketakutan, bahkan ada yang menangis. Beta pun ponakan dengar dia positif, dia penuh dengan ketakutan, dia menangis. Lalu dia mama tenangkan dia, mencoba untuk menenangkan dia. Puji Tuhan dia bisa tenang. Tadi pagi ada baku kontak, ada bicara sebentar, lihat pakai video call, tahu dia lebih tenang, bisa duduk belajar secara langsung. Ada yang lain juga demikian, semua dilanda ketakutan. Ada teman yang biasanya dapat ketemu punya podcast dari yang biasa dong lihat di YouTube. Kemarin juga ada telepon khusus, bukan telepon WhatsApp, tanya beta kabar bagaimana, lalu bilang, Bu Reza tolong doakan dulu karena anak perempuan ini dia penuh dengan ketakutan, dia bangun lalu dengar kabar ada saudara, ada kenalan meninggal, dia penuh dengan ketakutan. Nah saudara, dunia dilanda dengan kekhawatiran, dunia dilanda dengan ketakutan, dunia dilanda dengan hal-hal yang membuat ketong kehilangan pegangan. Pertanyaan semua orang adalah sampai di mana begitu persoalan ini, sampai di mana gumulan dengan COVID ini. Beta sendiri merasa bahwa COVID ini adalah bagian yang Tuhan izinkan terjadi, di mana Tuhan mau supaya ketong kembali mengintrospeksi ketong pun kehidupan di hadapan Tuhan. Seberapa ketong sadar, seberapa ketong bisa melihat dan memandang Tuhan. Nah, beta ingat betul ada satu ayat yang dari tahun lalu sebenarnya ketika beta terus intens bicara dengan Boy soal gumulan-gumulan ini, itu dari Mazmur 121. Ini ayat Mazmur bagus, kemarin beta juga share ayat itu di satu grup WhatsApp yang ketong ada sama-sama. Mazmur 121 ini menarik bukan cuman asal ditulis saja oleh pemazmur, tetapi satu mazmur yang berisi satu iman dan keyakinan, ya Bu, iman, keyakinan, pengharapan. Mazmur 121 dibuka dengan, Daud membuka itu dengan satu kalimat singkat ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini pertanyaan yang didasari dengan sebuah pemahaman bahwa manusia tidak sanggup menghadapi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Seberapa mampu, seberapa hebat, seberapa kuat, seberapa jagonya dia gitu. Dia tidak mampu untuk mengatasi semua gumulan dan semua tantangan dan persoalan yang dia hadapi. Tadi ada seorang teman telepon, bilang, Bu Reza, beta mau bicara dulu. Sulama ketendo yang bicara ya, lalu bicara. Bu, ada waktu seng? Ada waktu lalu bicara. Bicara hampir 1 jam lebih. Lalu kalimat dia tanya situasi Ambon bagaimana, hujan, banjir, COVID segala macam. Beta yang usil aktivitas bagaimana. Lalu satu kalimat gini, Bu, terima kasih for podcast yang beta sudah dengar di Spotify yang ada. Beta ikut, terima kasih. Satu Bu dengan apa yang Bu bagikan, yang Boy bagikan itu sangat menguatkan hari ini, begitu menguatkan karena ketemu semua tiap kali bangun pagi hari dapat WhatsApp, ini meninggal, itu meninggal. Lalu dia pun kalimat begini, baru-baru ini beta pun tamang meninggal. Beberapa bukan satu, orang cukup kaya di satu kota besar di Indonesia. Tapi saya tidak dapat rumah sakit, saya dapat oksigen, meninggal.
beta tersentak, maksudnya ya memang pikir, tapi Tamang ini bilang gitu, beta tersentak karena atau mau punya satu dunia nilai, betul? Mau punya kekayaan satu dunia nilai, mau punya jabatan, pangkat, kedudukan setinggi apapun, ya. Tapi ketika berhadapan dengan sakit penyakit dan kematian, ya, di situasi COVID ini, satu pembuktian bahwa mau kaya pun saya ada pun pengaruh, ya. Tadi Tamang itu bilang uang banyak pun saya ada pengaruh sekarang, uang saya ada arti, karena ya anytime, kapan saja kematian itu datang menjemput lewat COVID ini. Ya memang bisa menyebut dengan cara lain, tapi dalam situasi ini orang semua melihatnya ke situ. Maka ayat ini sebenarnya menjadi satu pendorong dan penyemangat, penguat ketika pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Ini sebuah pertanyaan dari sebuah gumulan yang sangat jelas. Dan kemudian di ayat yang kedua, pemazmur berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan itu hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seng ada penolong yang lain. Ya, seng ada penolong yang lain, seng ada apapun yang lain yang bisa menolong kita selain Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, Boy, lanjut Boy. Beta mau bagi itu sebagai awal ketemu percakapan malam ini. Supaya mengingatkan ketemu kembali bahwa satu-satunya penolong yang sejati itu hanya di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Silakan lanjut, Boy. Iya. Ya. Beta mau mengaminkan saja apa yang Bu Resa sampaikan dengan sebuah lagu. Yesus sesusunu riaku isi, riaku isi, riaku isi. Yesus sesusunu riaku isi, auhu tuana nala. Yesus sesusunu riaku isi, riaku isi, riaku isi. Yesus sesusunu riaku isi, auhu tuana nala. Ya, kita mengaminkan apa yang Bu sampaikan tadi, sisi yang termanis. Ya. Menyanyi dalam bahasa Wemale, Purketong semua. Jadi apa yang Bu sampaikan itu sudah menjadi Tuhan menjadi pelarian Purketong semua, Bu. Jadi kebetulan malam hari ini Ketong juga ketemu di Zoom, lalu Ketong bisa menginvite saudara yang lain. Kita ingin sampaikan tadi yang Bu sampaikan menjadi dasar bagi kita bahwa there's no other place for us. Ya, tidak ada tempat bagi kita, only Jesus yang menjadi batu karang bagi kita untuk tempat kita berseru. Nggak ada tempat, nggak ada alternatif yang lain hari ini selain Yesus. Apa yang Bu sudah sampaikan dalam Mazmur 121. Kita ingin berbagi kita di melanjutkan apa yang Bu sampaikan tadi. Itu di 2 Tawarik pasal yang ke-7. Jadi melalui ayat ini kita ingin mendorong, menginvite saudara semua khusus yang ada di Malia, di Maluku, Nusa Pono, Ambon, dan rekan-rekan sebangsa setanah air yang
dapat mendengar streaming, melihat streaming sederhana malam hari ini dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Minggu yang lalu, kalau nggak salah, beberapa hari lalu, ketika intens orang warga memposting situasi di Kota Ambon berkaitan dengan cuaca ekstrim, lalu ada beberapa video viral tentang jalan yang putus, tanah longsor, hujan, seng stop-stop. Ya, beta bikin video sebuah sederhana dan upload di ini beta dan di beberapa platform juga untuk berdoa bagi Maluku. Jadi ayat ini malam hari ini bagi ketong ini adalah sebuah ayat yang berkaitan dengan yang pertama di dalam ayat ini ada repentance, ada pertobatan, ada kerendahan hati, ada unity di situ untuk sebuah transformasi dan pemulihan bagi bangsa ini. Ini adalah sebuah ajakan bagi kita untuk merendahkan diri, berdoa, berbalik dan mencari jalan-jalan, berbalik dari jalan yang jahat dan mencari Tuhan. Jadi kita mendorong ketong semua yang mendengar ketong ada dengan streaming malam hari ini untuk mari ketong dimulai dari ketong pun diri, lalu keluarga kecil sebagai oikos yang kecil, lalu mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan program ini, siaran ini, ketong sama-sama merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik 4 hal ini menolong ketong merendahkan diri, karena terkutuklah orang yang mengendalikan kekuatan sendiri, lalu ketong berdoa bersama-sama dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang salah. Kita pikir ini himbauan beta buat ketong sebagai orang percaya yang memang seng ada jalan yang lain dan memang di dalam mengikuti Tuhan seng boleh ada alternatif yang lain, only God. Satu-satunya, karena yang tadi Bu Reza sudah sampaikan bahwa pertolongan kita datang daripada pencipta. Ada banyak penolong yang lain, tapi mereka bukan creators, mereka bukan kita. Itulah yang membedakan antara penolong yang adalah pencipta, creator, sementara yang lain seng. Karena bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pemazmur jelas mengidentifikasikan bahwa yang penolong itu Tuhan. Karena ada banyak lagi penolong. Ada banyak penolong lagi, tapi dong bukan pencipta. Jadi ayat ini mendorong ketong yang beta sampaikan ini, mendorong ketong untuk ketong berdoa, mari ketong berbalik dari ketong jalan-jalan yang salah, merendahkan diri dan berdoa. Lalu satu konteks penting lagi Bu, ini yang beta ingin share, ingin bagi, berkaitan juga dengan situasi ekstrim di Indo, ada cuaca ekstrim, selain itu ada COVID yang sampai hari ini sudah 1 tahun lebih. Jadi beta menghimbau kepada masyarakat Kristen khususnya, karena selain COVID ini ada pandemik, itu ditunggangi juga dengan hal politis. Jadi ini COVID pandemik penyakit tapi juga dipolitisasikan. Nah ini yang lucunya, COVID dipolitisasikan ya oleh para elit. Jadi yang pertama beta ingin mendorong ketong untuk berdoa bagi pemerintah pusat. Ya, orang Kristen itu tanggung jawab sosialnya dia melakukan kontrol sosial, tapi ada koridor. Jadi orang Kristen itu melakukan kontrol sosial, boleh menyampaikan pendapat, boleh menyampaikan kritik, tetapi tidak sebebas-bebasnya. Jadi kebebasan yang sebebas-bebasnya itu liar. Itu adalah liar, karena itu orang Kristen boleh mengemukakan pendapat, boleh mengemukakan kritik sosial, tapi dia pun mulus yang boleh memaki presiden. Dia pun mulus yang boleh kutuk pemerintah. Dia boleh melakukan tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk melakukan kontrol sosial sebagai bagian dari partisipasinya kepada pemerintah. Ya, sebagai itu etika politik
orang Kristen itu terdapat dalam 1 Korintus Roma 13 pasal 1 ayat 13 ayat 1 sampai 2. Jadi etika politik gereja, etika politik orang Kristen itu meyakini bahwa pemerintah hari ini pemerintah yang berasal daripada Tuhan, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Karena itu maka orang Kristen taat kepada pemerintah dalam segala hal yang mengatur regulasi di bangsa ini. Ketika pemerintah, kecuali pemerintah melarang ketong untuk sing percaya Yesus, baru ketong bisa protes. Tapi hari ini dalam situasi-situasi ini, kita ingin situasi COVID ini juga, sebelum nanti kita berdoa, saya ingin menyampaikan bahwa orang Kristen boleh menyampaikan pendapat, kritik sosial, tapi sing boleh sampai maki presiden. Itu bisa ditangkap, ya. Bisa ditangkap itu. Jadi orang Kristen boleh menyampaikan kritik dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan benar. Saya baru baca satu kritik yang disampaikan oleh salah satu pemain drum grup Elemen, namanya Didi. Itu bagus sekali, dia buat surat dengan baik, sangat baik sekali, dengan bahasa yang sangat baik, ya, kepada Presiden Joko Widodo. Jadi orang Kristen punya tanggung jawab melakukan kritik secara sosial kepada pemerintah dan lain, tapi tidak berujung kepada menghina presiden dan kita presiden, sama seperti yang lain yang mereka lakukan. Karena itu bukan tabiat Kristen. Kita boleh melakukan kritik, bahkan kritik yang membangun, bahkan kritik itu tegas sekalipun, paling keras kritik itu, tetapi kita tidak pernah melecehkan pemimpin negara kita sebagai simbol negara, yang bahwa pemerintah ini dia adalah simbol pemerintah, tidak berturun. Nah, ini dalam situasi COVID ini yang orang Kristen juga harus ditunggangi politik. Akhirnya ada banyak, saya lihat netizen juga yang mulut kotor kepada pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau ketong mau merendahkan diri, ketong berdoa mencari wajah, maka Tuhan akan menolong ketong untuk melewati situasi-situasi yang sulit. Dan memang ketong sedang tinggal di bumi yang memang penyakit, kelaparan, ketelanjangan dan lain sebagainya itu menjadi bagian. Jadi ketong perlu shock juga, perlu kaget dengan takut dengan situasi ini, karena memang ketong tinggal di bumi, ketong bukan tinggal di surga. Ya, jadi Tuhan sudah bilang Tuhan akan respon, karena pedang, mara bahaya, maut, penyakit, sampar, kelaparan, yang pernah bisa memisahkan ketong dari kasih Kristus. Banyak orang kehilangan pengharapan. Dong sementara, dong lupa bahwa tinggal di bumi, karena bumi ini ada berbagai peristiwa kematian, air mata, perang dan lain, itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia kecuali Anda ke surga baru. Nah, jadi karena itu realita inilah yang membuat ketong harus berdamai dengan situasi, lalu memandang cara Allah, apa dalam situasi begini kita harus seperti apa, berbalik kepada Tuhan dan lain sebagainya. Kita mungkin seperti itu. Lalu yang better yang Bu Resa lakukan malam hari ini adalah ketong sebenarnya sedang melakukan, tadi saya bilang di Roma 13 itu etika politik gereja, lalu ada etika politik gereja, lalu ada tanggung jawab. Jadi ada etika teologi politik gereja, tadi Roma 13. Orang Kristen harus mengerti ini, pemerintah berasal dari Tuhan, jangan memaki pemerintah, jangan menghina presiden dan lain-lain. Tapi ada etika politik gereja. Etika politik gereja, etika politik orang Kristen adalah bersyafaat bagi pemerintah, berdoa bagi bangsa, pray for your cities, ya, berdoa buat kotamu, berdoa bagi bupati, wali kota, presiden dan lain sebagainya. Kita pikir itu Bu yang ingin Deta share malam hari ini berkaitan dengan kondisi yang ada. Deta juga di sini dengan anak-anak yang ada di asrama, menekankan pembacaan Alkitab dan pray for nation, itu yang kita tingkatkan dalam situasi-situasi seperti ini Bu. Kira begitu Bu Eca. Oke Bu, danke Bu. Beta kira Bu pung ayat tadi 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 itu dan apa yang tadi beta sudah baca dari Mazmur 121. Saya kira ini langkah-langkah yang harus, bukan langkah sebenarnya, sikap berpengharapan di dalam Tuhan, ya.
Karena situasi memang yang gampang. Tapi sama seperti Bu bilang tadi itu, katanya ini kan ada dalam dunia. Dalam dunia itu kan bukan di surga. Segala sesuatu yang terjadi yang ketemu hidup ini, segala hari itu sebenarnya ada yang tadi kita bilang pakai istilah gumulan itu. Ada hal-hal yang mestinya ketong harus tahu bahwa apa saja bisa terjadi, kapan saja. Ada penderitaan, ada air mata, ada pencobaan, ada aniaya, ada sakit penyakit, ada berbagai hal gitu. Cuman kan ketong ini kan manusia ini kan sudah terbiasa hidup dalam sebuah kenyamanan. Dan ketika ada sesuatu yang membuat tidak nyaman, maka itu menjadi bukan memikirkan kenapa itu terjadi, tapi ketong malah bersungut-sungut gitu, Bu. Cenderung untuk bersungut-sungut dan tidak mengucap syukur. Karena kecenderungan ketong adalah selalu merasa mencari atau mendapatkan kenyamanan. Nah, itu situasi yang terjadi. Jadi kalau situasi seperti sekarang pandemi yang melanda dunia ini, beta kira ketong semua shock gitu, shock dan mengalami sebuah gumulan yang berat ya, shock begitu berat gitu. Ada yang mengalami stres, depresi, tertekan, ya kehilangan segala sesuatu. Ya kalau menurut kita boleh kehilangan semua hal gitu, asal jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Karena dengan demikian kita tetap bisa bertahan, tetap bisa percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi gitu. Karena kekuatan, pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Yang bagus tadi ayat Mazmur 121 itu, Tuhan yang menciptakan, ya, creator, ya, yang menciptakan, bukan penolong yang biasa-biasa, ya, yang menolong karena situasi dan kondisi tertentu saja, tapi penolong yang sejati, yang sebenarnya yang menciptakan isi dunia ini. Kita kira itu dorongan bagi ketong semua untuk memandang kepada Tuhan. Dan Bu punya poin tadi dari 2 Tawarikh pasal 7-14 itu baik gitu ya. Ketong merendahkan diri di hadapan Tuhan, memeriksa kehidupan di hadapan Tuhan, tunduk, bertobat, ya, ingat akan segala macam hal-hal yang keliru, salah, dosa, lalu membawa semua apa yang kita rasakan itu di dalam doa. Karena kekuatan yang lain adalah, kekuatan dalam pengharapan itu adalah ketika ketong bisa datang sama-sama membawa semua gumulan dan pengharapan di dalam memohon belas kasihan dan kasih kemurahan Tuhan. Kira-kira gitu, Boy. Boy ada mau bagi apa? Ada lagu kah atau ada apa yang Boy mau share? Boy, suara hilang. Iya, kita ingin share satu lagu ini buat kita. Lagu ini benar-benar jadi berkat. Bentar, Bu, kita lihat dulu. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing that again, all the saints and angels. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God
You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Oh, you deserve the glory. All the saints. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you're worthy of it all. Jesus, you're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Oh, you deserve the glory. You're worthy, worthy. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Oh, you deserve the glory. Oh, you deserve the glory. Simply, you are worthy, God. You are worthy, God. Oh, you keep singing. Oh, you're worthy, worthy. And day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night and day, let incense arise. Oh, day and night and day, let incense arise. Oh, day and night and day, let incense arise. Oh, day and night and day, let incense arise. Oh, day and night and day, let incense arise. Oh, day and night and day, let incense arise. Oh, day and night and day. You are worthy of it all. You are. For from you are all things, and to you are all things. Oh, you deserve the glory. Oh, you're worthy, worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. Thank you, you are here. Oh, you deserve the glory. You are worthy of it all. King Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Oh, you deserve the glory. Oh, you deserve the glory. Oh, you deserve the glory. We're simply giving back what's yours. Oh, you deserve the glory. Oh, glory. Oh, you deserve the glory.
deserve the glory. Oh, we give it back to you. Oh, we give it back to you. Oh, you deserve the glory. Oh, you deserve the glory. Ya, Bu, itu satu lagu yang untuk meresponi apa yang kita lakukan di malam hari ini, streaming, berdoa bagi bangsa, bagi negara. Ada satu hal, Bu, yang ingin kita bagi lagi. Jadi ini kan minggu kemarin kita baru selesai dengan sepak bola itu, Bu. Di tengah euforia artinya di tengah-tengah pandemi COVID, euforia luar biasa ya, sampai banyak orang bisa kehilangan akal sehat sekali di tengah-tengah situasi COVID. They didn't care with their own self, ya, diri mereka sendiri. Mereka tidak menyadari ada situasi pandemi COVID sebegitu luar biasanya fans sepak bola, khususnya di Maluku ya, sampai segala hal tentang fans sepak bola itu ada tulisan yang bagus yang di-share sama mentor beta Pak Patrick di pelayanan para navigator, itu baik sekali. Banyak orang sampai mengagumi pemain sepak bola, ingat tanggal lahir, nomor sepatu, nama pemain, lengkap istri dan segala macam. Mereka menjadikan bersyukur juga bahwa situasi sepak bola Euro ini 1 bulan ini sedikit menghibur masyarakat. Tapi di sini saya ingin bagikan bahwa mereka fans dan bisa lakukan hal gila apa saja bagi fans sepak bola. Pertanyaannya, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Ya, apakah kita adalah penggemar atau pengagum atau hanya fans berat Tuhan Yesus saja? Ya, Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk menjadi penggemar, pengagum atau fans, tetapi Dia meminta kita menjadi pengikut Dia. Kalau di tengah situasi COVID ini, saudara semua bisa melakukan hal yang gila out of logic untuk fans saudara. Bahkan yang lebih gila itu hanya berjalan di MBH saja, itu untuk fans. Tapi bagaimana dengan Yesus di tengah situasi COVID ini? Ya, katong melakukan sesuatu yang gila bagi Tuhan. Kalau Anda fans Yesus, melakukan hal yang paling gila ya. Sampai yang kita bilang tadi, susah yang moral lagi, gila yang moral lagi, berjalan yang MBH deng. Orang bilang pantai isi saja itu, yang kawat sepanggal. Itu orang bisa sampai begitu. Tapi bagaimana dengan Tuhan Allah? Tuhan Allah yang panggil ketong per jadi fans berat. Tuhan Allah panggil ketong per jadi pengikut Dia. Jadi dalam Yohanes pasal 10 ini bagi penghiburan per ketong saudara di tengah COVID, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengenal ketong satu demi satu. Fans sepak bola tuh Ale pun fans yang kenal. Saya tahu Ale mau bagarang sampai biji mata keluar, mau bagarang sampai pucat-pucat tuh dia kenal, dia tahu. Kecuali ada beberapa orang yang tahu gaya di muka beta ini. Anto kenal baik. Anto kenal baik, ada beberapa pemain internasional berteman, berakrab baik, puji Tuhan ya. Tapi yang lain ini ya akhirnya dalam kebodohannya, ya dalam sebagai orang Kristen dalam kebodohan, ya ini mereka yang pernah berpikir bahwa Yesus bukan fans, dong bisa lakukan hal apa saja, bahkan kehilangan persaudaraan untuk sesuatu yang dong yang kenal, iya. Tapi Yesus bagaimana? Yesus bukan panggil ketong fans, Yesus panggil ketong jadi pengikut Dia. Jadi Tuhan tahu ketong nama satu demi satu. Ale bilang, Ale pun fans itu sen tahu Ale pun nama. Iya, saudara semua, Ale pun fans di Belanda, di Argentina, di Brasil, dia sen tahu Ale pun nama, dia sen tahu Ale pun susah. Di sini nih, di Ambon, di Maluku, dia sen tahu Ale pun susah, Ale mau jatuh jungkir balik, dia sen parsetan yang Ale. Tapi Yesus, Dia tahu ketong pun nama satu persatu. Iya, Dia mengenal ketong satu demi satu karena ketong domba. Dia peduli dengan ketong senang atau susah, sehat atau sakit, Dia peduli. Ada makan, kasih makan, Dia tahu. Segala macam Dia peduli, bahkan di kehidupan ini sampai di akhirat Dia peduli dengan ketong. Mari ketong lakukan apa per Dia. Itu saja saudara yang kita mau mengajak para ketong. Ale pun fans di sana jauh tuh. Sempat dulu habis sepak bola nih, Ale melang sudah. Ya, terus lalu habis sepak bola nih, lalu Ale duduk dari nasi. Atau aduh, beta ini ada
keluar dari beta nih ada masalah di beta saudara dia lain segala macam. Tapi Yesus ini Yesus mari. Kalau bisa lakukan hal yang gila sampai bisa demo di tengah situasi COVID itu berani sekali karena untuk fans. Padahal fans juga sing kenal. Fans yang tahu kata ada susah kah, bagaimana kah. Tapi Yesus yang panggil ketumpar fans, Yesus panggil ketumpar jadi pengikut. Jadi mari, saudara, di tengah situasi COVID ini cari yang tua. Mari cari yang tua lah, merendahkan diri, bertobat dan berbalik dari jalan-jalan. Khusus untuk para pemimpin ingat di kota Ambon, Provinsi Maluku dan Gubernur, Wali Kota, Bupati ingat kalau Anda yang seng takut Tuhan Allah, pimpin Maluku itu sembaik, Tuhan akan berurusan nomor 1 dengan Anda. Dari tunggu hari H saja, ale akan ewang, ale akan out lah, kita bilang begitu. Ya, jadi ini pesan, mari khususnya para pemimpin gereja juga, mari lalu ajak umat berdoa, ada seruan pertobatan, ajak umat lebih banyak untuk berdoa. Gereja lebih banyak melakukan pelayanan kasih. Beta air mata jatuh dan beta bahas ini di kalangan terbatas, khusus di beta punya teman-teman ruang lingkup sinode, dan dalam satu grup yang dimana beta ada jadi ketua DPD pelayanan Nusantara. Di situ teman itu bagi gambar Bu, jadi ada kelompok Buddha Shinsu, kelompok Buddha ya. Mereka membagikan ratusan ton beras di seluruh Pulau Jawa. Kelompok Buddha Shinsu ini tidak terbatas finansialnya. Sampai hari ini kita belum pernah lihat gereja bagi beras ke ton dan segala macam. Gereja mau dapat uang saja, bahkan di tengah-tengah situasi ini gereja buat webinar juga ada yang bayar. Betapa mengerikannya gereja hari ini. Ya, gereja yang kehilangan kasih, gereja Efesus, bahkan gereja Pergamus mana tahta iblis. Kita tahu gereja hari ini, karena gereja hari ini menyikapi COVID bukan dengan cara Allah, tapi dengan cara organisasi. Jadi betapa katong harus itu ya, artinya beta cuman tersulut saja terbayang ketika beta lihat euforia di Ambon itu benar-benar gila luar biasa. Dong bisa lakukan ini for dong pun fans, padahal dong pun fans entah kata dong mau jatuh di motor kah, dong mau cilaka, dong mau bagadang kah, dong balik pulsa kah, paket kah, sentau kah, apa. Ya, pardon pun fans. Tapi par Tuhan dalam situasi COVID begini, dong diam tutup mulu lalu bersungut. Padahal par fans, dong bisa itu ya. Kalau Tuhan bisa logat Ambon, Tuhan bilang begini, kamu bisa kamu bisa itu jadi kita iya seperti itu. Makanya lagu itu tadi itu akan menampar ya, kamu menampar. Jadi dong bisa lakukan apa saja tuh. Makanya lagu tadi bagus sekali refnya itu, you are worthy of it all, you are worthy of it all, for from you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. Itu jadi kalau untuk fans saya dong bisa begitu, apalagi bertuhan lah. Jadi jangan sampai Tuhan bilang kamu bisa ya. Kalau Tuhan bilang kamu bisa tuh, aduh betapa shame-nya kita Bu. Ya itu Bu yang kita ingin share. Mungkin Bu tinggal bagi apa yang Tuhan taruh di hati Bu. Silakan lagi ada hal yang ingin Bu mau bagi. Ya, Boy, jadi terima kasih untuk apa yang Boy bagikan lewat tadi lagu dan juga sebuah dorongan untuk cerita dari Pak Patrick tadi atau refleksi dari Pak Patrick tadi. Beta kira ini sesuatu yang mestinya jadi tamparan gitu Bu. Sepakat sekali bahwa euforia Euro dan Copa America itu orang sampai sebegitu gilanya. Ya, sebegitu gilanya. Makanya betul seperti apa yang Bu bilang tadi. Kegilaan itu bisakah kita buat untuk Tuhan gitu. Tuhan itu bukan ketong menggemari dia, bukan. Iya. Dia itu justru Tuhan di atas segala Tuhan, gembala yang baik, tabib di atas segala tabib, ya, yang menciptakan kita, Tuhan dan juru selamat. Dia tahu ketong semuanya, ketong pun kebutuhan. Ya, yang ketong gemari sekarang di tengah-tengah dunia ini, ale mau pica kepala,
patah gigi, tuh Ale mau menangis air mata darah ketika Ale pun klub itu pulang, tuh dia sing ada pasti dengan Ale gitu, dia sing tahu dengan Ale gitu, Ale mau kena COVID kah, Ale mau apakah, dia sing pasti gitu, ya. Jadi mari kita menggunakan momentum itu sebagai refleksi bahwa bisakah kita membuat kegilaan itu, kegilaan tanda petik untuk Tuhan gitu, mengerjakan untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah terkait seperti itu ada dua hal tadi Bu bagus yang Bu bagikan. Satu pemerintah ya, pemerintah mengerjakan apa yang mestinya jadi tanggung jawab. Kalau di Maluku sini ya Kota Ambon, kota kabupaten yang lain, pemerintah provinsi jangan main-main gitu. Karena kalau sing tegas maka segala sesuatu yang terjadi akan semakin susah gitu. Di Maluku khususnya, mari kita lihat ini, COVID di gelombang ini juga disertai dengan hujan, angin, lalu banjir, jembatan patah, longsor, ya. Ini tanda-tanda alam yang mengingatkan gitu. Kalau kerja yang betul akan ada banyak hal yang Tuhan merindukan pertobatan yang sejati. Mari tunduk, taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu bukan untuk cari kepentingan untuk diri sendiri, kelompok, ya, gerombolan-gerombolan yang ada di sekitar memperkaya diri sendiri. Jangan, ya, sebab banyak yang terjadi. Contoh, ya, orang bikin saluran-saluran baru dengan dana miliaran itu, ternyata hujan sedikit banjir kembali di Ayapati, Samratulangi. Ini kerja apa gitu? Kalau mau kerja bukan cuma bikin bagus trotoar yang orang bisa tak lucu. Harus berpikir untuk melihat sesuatu, membangun bukan cuma menghabiskan dana itu, lalu mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari proyek-proyek itu, lalu kemudian masyarakat jatuh terbanting kepala picah, yang pastiu, gitu. Lalu memanipulasi, kita pakai tanda petik ya, dengan cara pengecetan atau bikin apa kembali, itu hujan panas akan tak kupas kembali, bagaimana bisa bertahan? Kan itu kerja sabaran. Mau lapisi dengan apapun ya tidak akan bertahan. Itu tegelnya yang mesti ganti, ya. Trotoarnya yang mesti ganti, kembalikan ke bentuk yang sebelumnya. Nah itu pemerintah kota harus berani berteriak. Bapak Wali Kota mesti berteriak, suruh kembali ke yang itu. Pak Wali kok diam? Ya. Lalu kenapa ganti trotoar di semua kota, dalam kota, trotoar yang di muka kota Ambon tidak diganti? Kota di muka pemerintah kota itu, kantor kota, kenapa tidak diganti? Pak Gub, tolong ganti trotoar yang di muka pemerintah kota juga supaya sama di pusat kota lingkaran satu semuanya trotoarnya sama. Kerja jangan kerja asal sekerja. Itu dari Beta. Nah, terkait dengan gereja Bung Beta, kemarin itu satu teman kirim satu WhatsApp video tentang orang di Surabaya yang membuka pesanan untuk kalau itu yang salah ingat ya, teman-teman yang kena COVID, yang ada isolasi mandiri, untuk dia kirimkan, itu dapur umum namanya, kirimkan makanan, distribusi, ya. Itu luar biasa. Nah, Beta sebenarnya mau mengusulkan kepada gereja, kepada sinode-sinode gereja di Indonesia, gereja di situasi COVID ini jangan ditutup. Jangan tutup, Bung. Salah kalau gereja tutup. Itu kekeliruan paling besar. Gereja tidak boleh tutup. Kenapa? Gereja harus dibuka untuk menjadi rumah sakit darurat, tempat penampungan darurat. Itu fungsi gereja di situasi ini. Ketika Jakarta dan sekitarnya tidak ada rumah sakit lagi, kenapa gereja-gereja yang megah itu tidak buka gerejanya untuk menggunakan menjadi fasilitas umum itu? Lalu gerakan relawan-relawan gereja, mahasiswa Kristen, Perkantas dan segala macam, mahasiswa Kristen, GMKI, mari menjadi relawan di titik itu. Kan boleh. Lalu didaftarkan bahwa gereja telah membuka fasilitas umumnya untuk dijadikan tempat isolasi atau rumah sakit darurat. Jangan pakai tenda, Beta keberatan. Kalau tenda hujan, panas, itu orang di tenda lebih setengah mati. Tapi menggunakan fasilitas gereja, Beta lewat malam ini menyerukan, ya, bukan cuma di Jakarta, di tempat-tempat yang lain yang sekarang kesulitan rumah sakit darurat, buka itu gereja menjadi fasilitas rumah sakit darurat, ya, puskesmas darurat atau apa. Lalu gerakan mahasiswa-mahasiswa kedokteran atau siapa saja relawan
yang bersedia untuk terlibat, membantu, mendukung. Daftarkan itu ke pemerintah atau ke gugus tugas negara ini untuk bisa mengerjakan apa yang mesti dikerjakan. Dengan demikian fungsi dan panggilan gereja itu jelas ya. Yes. Saudara ingat Matius 28 ayat 19-20 itu Tuhan berkata, "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku." Tuhan yang bilang gereja untuk tetap tinggal di gereja. Orang percaya tinggal tetap. Pergi. Pergi itu luas, pergi memberitakan Injil, pergi menyampaikan kebenaran, tapi juga pergi dalam pengertian tanda petik pikiran dan hati yang beta mau sampaikan adalah pergi dalam pengertian juga membuka diri, ya, membuka gereja, membuka gedung itu untuk dipakai. Ya, gedung itu gedung mati, ya, bangunan biasa. Saudara kasih keluar uang ratusan juta untuk bangun gedung itu, lalu ketika pandemi itu gedung itu yang tinggal di dalam gedung itu kakarlak, ya, yang tinggal dalam gedung itu laba-laba, ya, laba-laba, lalat, ya. Bikin apa? Kursi kosong penuh dengan debu. Buka, singkirkan, pakai itu sebagai fasilitas yang bisa menjadikan itu sebagai rumah sakit darurat untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian fungsi dan tanggung jawab kita untuk menjadi gereja ya, dapat berfungsi menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Beta kira itu yang pikiran beta paling sangat mendasar. Dan samping itu seperti teman di Surabaya yang dapur umum itu membuka kesempatan, mari bersama saudara yang seiman, yang Kristiani, yang punya pengharapan dalam Tuhan. Beta juga menganjurkan, mengimbau saudara yang punya kelebihan, perhatikan di sekitar saudara, ya, tetangga-tetangga saudara yang mungkin ada kurang atau mereka yang ada isolasi mandiri untuk menolong, ya, membantu mensuplai makanan atau kebutuhan apa saja. Dengan demikian kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang ada di masyarakat dapat memfungsikan diri untuk menjadi saluran berkat, bukan untuk diri sendiri, ya. Pendeta-pendeta yang kaya raya itu yang punya mobil-mobil mewah, jual saja mobilnya, bikin apa, mau pakai kemana, atau mobilnya dipakai sebagai ambulans saja, atau sebagai apa, ya ambulans untuk antar itu, gitu aja, atau sumbang lalu ganti pakai untuk yang lain. Ngapain koleksi mobil mewah di dalam kandang itu? Iya. Kira-kira gitu Boy, beta punya apa yang beta mau sampaikan malam ini terkait dengan apa yang kita mau kerjakan dan lakukan ke depan, ya. Mari kita sama-sama saling membantu, saling mendorong dan melihat situasi ini bukan dengan kacamata ketakutan, kekhawatiran, ya, tidak ada pengharapan, tapi dengan kacamata iman dan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu ada di dalam kontrol Tuhan dan Tuhan tetap pegang kendali. Begitu Kak Boy, beta kira malam ini sebelum ketemu lanjutkan yang lain untuk mendoakan. Apa yang boleh sampaikan tadi itu baik sekali sebagai tanggung jawab gereja. Jadi gereja juga bisa menjadi solusi dan jawaban di tengah situasi sulit. Ada beberapa gedung sinode yang besar di Jakarta, salah satunya punya Gereja Bethel Indonesia. Itu bisa juga membuka gedung sinode itu untuk dipakai yang terletak di Kavleri 65, Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakpus. Itu bisa membuka sehingga gereja boleh menjadi jawaban pada BPH. Saya sampaikan sebagai pejabat di Gereja Bethel Indonesia juga bisa membuka gedung gereja, gedung sinode dengan kamar-kamar yang ada itu untuk bisa dipakai lantai 2 sampai lantai 3 itu boleh dipakai untuk pasien-pasien yang ada, juga sekolah-sekolah. Kalau sekolah Alkitab di Petamburan punya itu mahasiswanya sekolah online, boleh dibuka sehingga jadi berkat. Kemudian ada gedung ICC di Sentul Bogor punya gereja pendeta Insinyur Niko. Ya puji Tuhan, Bapak sudah kemarin sudah berdoa untuk nengking COVID. COVID-nya belum selesai. Jadi mungkin bisa membuka gedung ICC itu untuk dipakai Pak. Ya kemarin ada teman-teman dari, bukan teman-teman ya, secara sosial mereka teman tapi mereka berbeda doktrin, itu Gereja Saksi Yehova boleh memakai gedung ICC itu, mereka ngontrak karena itu bisnis juga, 1 miliar lebih itu dalam hanya beberapa jam. Nah kalau Bapak bisa buka gedung ICC itu untuk bisa dipakai untuk perawatan COVID itu sungguh luar biasa Pak. Ya sungguh luar biasa sekali. Kemudian ada gereja-gereja besar yang lain itu
Kalau ngomong kasih tanpa perbuatan, saya pikir itu sesuatu yang bullshit ya. Jangan sampai orang Kristen ngomong kasih, bicara tentang kasih, tapi yang pelakunya adalah kelompok Buddha Sunsi. Kelompok Buddha Sunsi. Jadi orang Kristen ngajar kasih, tapi yang praktek kelompok Buddha, karena mereka bagi. Kelompok ini sungguh luar biasa di Indonesia. Mereka menolong banyak orang tanpa pamrih. Mereka tidak pernah ekspos, hanya orang lain yang ekspos. Menolong orang dan segala macam. Mereka sudah menyumbang puluhan triliun bagi bangsa ini. Gereja satu peser pun belum pernah sumbang buat bangsa ini. Jadi maksudnya sinode ya. Dalam sinode organisasi besar, justru situasi ini umat diperas dengan berikan perpuluhan, berikan persembahan dan lain. Bahkan webinar pun juga kena bayar 1 juta sekian. Waduh. Ini same on sekali, memalukan. Jadi situasi seperti ini, mari gereja lebih sadar, lebih melakukan. Beta terakhir itu Bu, salut dengan salah satu pendeta yang besar di Amerika Serikat. Ketika ada badai tornado itu di Amerika Serikat, dia memang salah satu pendeta aliran prosperity theology, kemakmuran, dan dia digandrungi sekali, kalau tidak salah itu namanya Joel Osteen, dan ya memang iya banyak orang mengkritisi ajarannya, tapi ketika ada terjadi badai dan lain, dia membuka pintu gerejanya untuk orang bisa beribadah, bisa tinggal di dalam, jadi pengungsi. Artinya secara doktrin mungkin dia dikritisi ajaran, tetapi dalam praktek hidup hari-hari dia mencontohi teladan Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai keton jadi ateis praktis ya. Ateis praktis percaya Tuhan tapi dalam perilaku sing percaya Tuhan dong. Teis teoritis tahu Tuhan tapi perilaku ateis praktis. Jadi teis teoritis keton percaya Tuhan di tengah situasi Covid ini tapi bullshit aja omong dalam perilaku bullshit. Nah, jadi ini kelompok teis teoritis tahu Tuhan, orang Kristen tapi ateis praktis dalam perilaku hari-hari. Jadi ini yang kita ingin sampaikan. Apa yang Bu sampaikan sekali bagus sekali. Jadi belum pernah ada gereja yang buka tempat untuk dalam situasi seperti begini juga. Itulah sebabnya ya dalam situasi seperti ini gereja bisa melakukan tugasnya. Ada marturia, ada diakonia, ada yang lain lagi tuh. Ya, oikumene dalam pelayanan seperti ini. Itu Bu yang ingin kita share di malam hari ini. Beta kira gereja harus gereja duluan Bu, gereja sama di gereja. Sebab gini kadang-kadang orang berpikir, ketong gereja su bagus ngapain? Picar tempat lain, ketong bisa sewa tempat lain for dong pakai. Seng, bukan sewa tempat lain. Jangan kasih keluar per sewa bangunan lain, seng kasih gerejamu yang lagi ditutup itu untuk dipakai gitu. Dan itulah pelayanan yang sebenarnya ya. Itu real pelayanan yang Tuhan mau ketika kita membuka diri kita, membuka hati kita, membuka rumah tempat ibadah kita untuk dipakai untuk pelayanan. Dan itu yang Tuhan inginkan untuk kita mengerjakan bersama-sama gitu ya. Jangan bangun bangunan besar mewah ya berlantai-lantai ya. Bangunan-bangunan itu menjadi museum saja gitu. Tidak. Sekarang zaman Covid Ibu, sekarang gereja-gereja besar yang ketika Covid itu kan mereka sangat kewalahan sekali untuk maintenance. Biaya maintenance itu kan puluhan juta. Nah, akhirnya mereka bingung sendiri dengan bangunan. Karena memang DNA hari ini gereja bukan DNA yang bangunan, tapi memang gereja rumah kita lihat. Ya, makanya beta lebih setuju kalau fungsi masjid itu jauh lebih bagus Bu. Masjid itu sempurna tertutup, yang sempurna ada barang berharga di dalam masjid. Iya, palingan dia pun kotak amal itu saja. Jadi orang bisa orang bisa lalu lihat orang beribadah, dia masuk dan beta pernah ngalamin di Surabaya itu ada Islamic Center, beta ketika ke di sana, kalau itu ada dengan teman-teman waktu kuliah di sana, nginap di sana. Kemudian beta dalam perjalanan dari Bali ke Malang itu dengan bis parkir di beberapa titik dan mandi di masjid, tidur di masjid bebas. Di situ orang nggak bisa tidur bebas, di gereja orang nggak bisa mandi di gereja. Jadi fungsi bangunannya sudah tidak, mereka karena orang kunci gereja tutup karena takutnya nanti kotak persembahan hilang, keyboard hilang dan lain sebagainya. Nah sebenarnya gereja ditutup dalam gedung gereja tuh kita. Jadi
Kita punya mimpi suatu saat juga kalau bangun gereja, ya bangun gereja seperti fungsi masjid, itu banyak orang bisa datang, bisa bikin kegiatan apa saja. Jadi saya usah kunci, saya usah takut barang hilang juga. Pakai keyboard satu saja atau kita lo menyanyi. Karena yang penting kehidupannya. Nah, hari ini orang membangun liturgi dengan berbagai peralatan, akhirnya ketika mau buka gereja per orang lain, nanti gedung rusak, gedung kotor, Nah, ini yang keliru sekali, Bu. Iya. Ya, gedung kotor, gedung rusak, nanti orang apa ketemu bayar listrik pakai air, waduh. Nah, ini. Coba kalau dorang dengan buka seperti itu, maka gereja akan menjadi solusi dan jawaban dari kehidupan ini, dan itu gereja sudah menginjil. Dan kita lihat kemarin kan di negara-negara Amerika, di Eropa, di Inggris itu kan mengizinkan ketika orang itu bisa beribadah dalam gereja, itu bisa sholat dalam gereja dan lain. Karena memang gereja bukan gedung, gereja bukan organisatoris, tapi gereja itu organisme ilahi. Diri kita, saya gereja, Anda gereja, kira-kira begitu. Itu lagu sekolah minggu, Bu, tapi itu sudah lama sih menyanyikan, Bu. Dong lupa, ya Pak, dong lupa hal dasar akal gimana tuh, Bu? Iya. Gereja bukanlah gedungnya. Iya, betul, lupa lah ya. Ketemu lupa nih. Iya. Ya, jadi gereja memang bukan, gereja itu bukan gedungnya, ya. Betul. Kamu gereja, aku gereja. Aku gereja, iya. Ya, kita semua gereja. Nanti kalau mau bangun gereja tinggal hubungi Bu Felix saja, toh. Iya, mau bangun gereja tinggal hubungi Bu Felix saja, kan gampang. Karena Anto punya ranah itu kalau gedung, ya. Iya, Bu. Beta kira beta harap ketemu himbauan, ya, Bu tadi punya, ya, ketemu semua sama-sama punya himbauan malam ini bisa mengingatkan gitu ya, karena beta jujur beta tersentak gitu. Teman kirim video orang dapur umum itu kasih makan orang untuk layani. Nah, beta kemarin itu karena ada teman yang kena COVID, beta telepon beberapa teman yang lain yang pas di kota untuk coba juga memperhatikan keluarganya dan memfasilitasi. Saya kira harus ada gerakan-gerakan gitu ya. Jadi ketemu yang perlu takut dengan tetangga ada COVID. Ya sudah, kalau dia ada COVID, suruh dia tetap telepon. Saya tinggal rumah, saya ada butuh apa, beta bantu. Gitu. Harus begitu, ambil sikap begitu. Itu yang betul. Dan sikap yang sama pun terkait dengan sinode, dengan majelis di gereja adalah ketika kota tidak ada gereja lah, tidak ada rumah sakit lagi, ya jadikan gereja rumah sakit darurat. Ya, setuju. Harus jadikan rumah sakit darurat. Mau kemana? Jangan bawa lalu bikin tenda, orang kasih masuk di tenda-tenda. Alih sempung hati, Kak. Padahal alih pembangunan ada tadi dulu begitu saja, saya bisa pakai berapa apa. Ya, kita kira gereja harus keluar dari kotak nyamannya untuk, ya, itu bahasa lunak, gereja harus bertobat sebenarnya, ya. Ya. Baca Wahyu tuh supaya jangan sampai Tuhan cabut kaki Dian dari engkau, ya. Kalau Tuhan cabut kaki Dian daripadamu, selesailah kau, ya. Sekarang ini waktunya untuk menunjukkan siapa sebenarnya dirimu dan gerejamu, ya. Beta kira begitu Kak Boy malam ini. Syukur puji Tuhan kita bisa berbagi sesuatu dengan kerendahan hati kita minta Tuhan tolong kita semua supaya kita bisa bergerak bersama-sama, bersinergi bersama-sama, melihat pergumulan bersama ini sebagai bagian yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita juga bisa ikut berbagi ketumpuk hidup dengan apa yang kita bisa lakukan. Kira-kira gitu, Boy. Ya, ini kita punya di Facebook ada teman-teman yang beraudiensi di Dangke untuk Usi Mutiara Nabila Isya, kemudian ada Paet, ada Stefano Orioin, ada Roni Leonard Kiriweno, Raymond Aries, Melissa May, Gledi Watinete, Budak Tartian, Immanuel Gottlieb, Busteki Dangke, Siveska Dangke, dan kemudian Bu Dani Kayado Dangke. Kemudian ada Bu Ishak Latu, dan kemudian ada Nusanui Maluku Dangke malam hari ini, bisa komentar, bisa nonton streaming malam hari, dan teman-teman semua yang nonton streaming malam hari ini, Tuhan Yesus berkati katong semua, kasih kekuatan di saat-saat yang sulit ini. Kita tidak saja bertahan untuk hidup, mempertahankan kehidupan, tapi bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat situasi sulit ini sekalipun dengan hidup kita, karena selalu ada peluang dan kesempatan dalam situasi sulit itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terpikir begitu, Boy. Ya. Siap, Boy.
Ya. Kita mungkin nanti boleh saya tutup dalam doa juga ya di sini online membawakan punya bangsa ini. Siap. Iya. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Maluku bagi kemuliaan-Mu, Pulau Ambon bagi kemuliaan-Mu, Pulau Ambon, Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Iya Bu, bisa kita berdoa bagi pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, para menteri yang ada, juga Provinsi Maluku dan lain sebagainya, dan apa yang Tuhan taruh di bukunya hati malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan buat. Kami mengucap syukur untuk apa yang terjadi di sekitar kami. Kami mengucap syukur untuk situasi di mana kami sendiri sebagai manusia tidak punya kemampuan untuk mengendalikannya. Kami mengucap syukur karena Tuhan membuka mata hati kami, mata rohani kami, untuk selalu ingat bahwa Tuhanlah yang sanggup, hanya Tuhanlah yang sanggup menyelesaikan semua gumulan-gumulan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, dengan sehati bersama-sama kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan dunia ini Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan tempat di mana Tuhan taruh kami tinggal dan berada di bangsa dan negara ini. Kami berdoa Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Bangsa ini perlu Engkau. Bangsa ini membutuhkan Engkau. Mereka membutuhkan, kami semua membutuhkan keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, lewat semua peristiwa yang terjadi dengan pandemi COVID ini, kami berdoa Tuhan, kiranya terjadi pertobatan yang nyata. Banyak orang yang kembali kepadamu ya Tuhan. Mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Presiden, dan semua kabinet, dan semua jajaran, staf pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, gubernur di berbagai-bagai provinsi, bupati, wali kota, juga bahkan pemimpin sampai ke tingkat-tingkat RT yang terkecil di masyarakat di bawah. Kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang ada. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada. Tuhan, Engkau tolong kami semua untuk berpengharapan dalam Engkau, mengandalkan Engkau, dan percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan semua ini bagi kami. Engkau Allah yang sanggup menghentikan pandemi ini, Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami diberi kepekaan untuk tahu apa yang Tuhan mau, supaya kami boleh bersehati, tunduk taat, bertobat di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja-Mu, supaya gereja-Mu boleh kembali bertobat, tinggalkan dosa-dosanya. Tuhan, gereja harus kembali kepada apa yang Tuhan mau, bukan kepada apa yang manusia mau, apa yang pemimpin mau, apa yang ketua sinode mau, apa yang pendeta-pendeta di gereja mau, tapi kembali kepada apa yang Tuhan mau.
Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau terus menyatakan kebenaran dalam Engkau menyatakan keadilan dalam Engkau. Kami menyerahkan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, khususnya di Indonesia. Tuhan memberikan kami kekuatan dan pertolongan, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang susah ini, tolong kami menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Berkati kami, berkati apa yang sudah kami sampaikan. Biarlah apa yang kami sampaikan diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan meteraikan menjadi sesuatu yang terus bergerak secara dinamis karena kuat kuasa dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan bahwa semua gumulan ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, Boy. Ya. Silakan Boy, lanjut. Ya, dari beta kata secubi buat kita di tengah situasi sulit seperti ini, kita kembali kepada Tuhan. Ini waktu-waktu untuk kita melakukan sabatikal buat keluarga, buat diri sendiri. Terus yakin bahwa pedang, mara bahaya, penyakit, maut, ketelanjangan, safar tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini adalah realita. Kita harus berdamai dengan situasi, menerima kenyataan bahwa kita sedang tinggal di dunia, tapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan. Seperti yang sudah sampaikan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan Sang Pencipta itu. Jadi mari kita menerima realita, berdamai dengan realita yang ada, untuk terus memiliki pengharapan dalam Tuhan di tengah situasi sulit. Tidak saja berjuang mempertahankan hidup ketong sendiri, tapi boleh menjadi berkat pada orang lain di tengah-tengah COVID dengan cara yang ketong bisa, ketong mampu dengan apapun yang ketong bisa. Ya, Tuhan memberkati saudara semua di malam hari ini. Silakan Bu Eka. Ya, beta pun kata semangat tuh ada lagu yang beta ingat. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Lanjut sendiri. Intinya bertobatlah dan balik pada Tuhan. Ya, Tuhan tunggu engkau kembali. Kalau engkau kembali kepada Tuhan, bertobat, tinggalkan dosamu, beta percaya seperti kata firman Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan dunia ini. Tuhan akan menyembuhkan apa yang sedang terjadi ini, saudara dan saya, dan Tuhan akan memulihkan ketumpung kehidupan semua. Pandemi terjadi atas izin Tuhan. Jangan berteori konspirasi, tinggalkan, ada, tapi tinggalkan itu, lihat seizin Tuhan, karena Tuhan mau saudara dan saya bertobat, kembali kepada Tuhan. Itu saja dari beta malam ini. Tuhan tolong kita semua supaya kembali ke Tuhan, ingat Tuhan, dan hidup dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Begitu kira-kira, Boy? Berkati, iya. Ya, oke, saudara semua, Tuhan memberkati, amato. Upu Yesus malo peria itu. Yesus malo peria, munintola. Munintola.